Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ya, menemani ngabuburit kali ini ada kasus HP mau ganti LCD, ada tulisan mesin is abnormal dan diharuskan kita meriset datanya. Ini aneh sih ya. Ini mungkin faktor karena benturan yang terjadi di mesinnya, sehingga seperti itu. Nah, di video sebelumnya saya sudah siapkan LCD, saya mau ganti, saya nggak berani ya, mesti saya konfirmasi sama pemilik. Setelah saya konfirmasi, pemilik mengikhlaskan daripada nggak bisa dipakai HP-nya. Nah, kali ini kita langsung saja eksekusi ya, kita langsung pasang LCD-nya. Ya, kita copot dulu untuk di baterainya ini. Lalu kita lepaskan untuk fleksibel LCD-nya ya. Jadi ada keterangan machine is abnormal and will be continue formatting data. Jadi kan harus diformat datanya. Oke, ini saya lepaskan ya. Kita bisa lihat ya tampilan LCD-nya itu retak 1000. Nah, ini saya jengatkan, saya lepas LCD-nya dengan cutter awalnya seperti ini, karena rada susah juga kalau nggak dengan plat atau cutter seperti ini. Setelah bisa masuk, lalu kita ganti dengan plastik mika seperti ini, sambil kita tambahin cairan ya, cairan thinner, kontak liner ya, seperti ini. Jadi betapa kasihannya HP ini menjadi korban emosi kita sebagai manusia. Sebetulnya wajar dan normal ya, namun ya alangkah lebih baiknya jangan dilampiaskan ke HP ya. Oke, ini sudah terlepas ya untuk LCD-nya. Lalu kita bisa lihat bareng-bareng ya untuk di frame-nya bengkong. Saya coba luruskan, itu susah ya karena memang build quality untuk frame ini keras bahannya, sehingga saya putuskan saya hanya bersihkan di tiap sisinya. Dan kita akan pasang LCD-nya. Nah, untuk pembersihan sisa lem maksimalkan harus bersih ya. Lalu kita tambahin lem, saya gunakan T7000. Teman-teman juga bisa gunakan B7000. Untuk lemnya sendiri saya gunakan jenis yang warna hitam ya. Lah, kenapa kok warna hitam? Karena cepat kering. Dan untuk pengeleman usahakan di bagian pinggirnya saja, enggak terlalu over atau kebanyakan ya, jangan di bagian tengah. Lalu kita siapkan LCD-nya yang akan dipasang. Nah, untuk LCD sendiri ini saya menggunakan brand OK. Brand OK itu saya selama ini kalau saya pakai, biar frame bengkong, agak nekuk sedikit, itu aman ya, dibandingkan yang dulu saya sering gunakan LF. Itu sedikit aja kena tekanan dia bisa menggaris ya. Oke, ini kalau teman-teman mau ngorder, saya sertakan juga link pembeliannya di bawah. Nah, ini saya gunakan karet. Saya pernah nombok waktu video apa itu, ada yang komentar, "Bang, mungkin karetnya kekencangan." Tapi selama ini saya gunakan sih aman saja ya. Mungkin pas apes aja waktu itu ya. Bisa nombok. Jadi memang kalau kayak gini tuh ya ada kalanya memang kita nombok ya. Dan semua teknis itu pasti pernah nombok. Oke teman-teman,
ini sudah saya pasang, saya keringkan ya untuk LCD-nya. Lalu kita akan pasangkan ini baterainya ya. Jadi ini kemungkinan besar itu bisa rusaknya itu di bagian mesin tuh, terutama di MMC juga bisa ya, atau UFS ini, pakai MMC atau UFS ini ya, intinya di bagian memori storage-nya ya. Jadi kalau dinyalakan muncul seperti ini, machine is abnormal. Jadi mesin tuh nggak normal dan diharuskan mereset data. Nah, saya akan coba trik yang mungkin bisa tricky ya. Kita coba trik saat kita nyalakan, kita kalibrasi untuk fleksibel tombol volumenya, tombol powernya. Oke, saya nyalakan, saya cabut langsung ya, saya cabut. Apakah ada perbedaan? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan, karena ini pemilik berharap sekali jangan sampai kehapus ya. Dan kalau berhasil ada bonus takjilnya, alhamdulillah. Wah, ini kelihatannya aman ya, tidak muncul rapot merahnya lagi ya. Wah, alhamdulillah. Wah, dikasih takjil ini. Oke, alhamdulillah ya. Berarti apa permasalahannya? Permasalahannya ini nge-freeze di bagian fleksibel. Kenapa? Ya mungkin efek dari benturan ya. Kalau dia permasalahan di fleksibel, saya pasang kembali, itu pasti auto recovery mode atau rapot merah tadi ya. Tuh, aman ya, aman dia. Berarti dia butuh dicabut lalu dipasang kembali ya, semacam seperti kalibrasi lah. Oke lah, mantap ya, sudah nampil ke tampilan menu seperti ini. Untuk tombolnya tidak ada yang short, tidak ada yang neken, tidak ada yang bermasalah. Jadi hanya butuh sentuhan aja, cabut fleksibel konektornya, pasang kembali. Iya. Alhamdulillah. Tadi sempat khawatir banget ini pemilik ya, karena datanya di dalam banyak. Oke, ini sudah saya rapikan teman-teman semua. Dan alhamdulillah ini sudah kelar ya, sudah kelar, dan sebentar lagi kita berbuka puasa. Wah, pokoknya mantap lah. Dan alhamdulillah rezeki hari ini, dan terima kasih ya atas supportnya dari teman-teman semua ya. Ini tanpa gangguan ya, walaupun frame keadaan sedikit melengkung, saya menggunakan LCD merek OK, aman saja, tidak ada kendala satu apapun. Lalu untuk ini apa, sentuhnya juga aman, tidak ada masalah. Nah, ini siap untuk diberikan pemilik tentunya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan dipermudah rezekinya, amin. Oke, itu saja ya. Selamat berbuka, tetap semangat ya, jangan kendor, terus berlatih untuk pemula, dan ya sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.